sekali bisa berjumpa kembali dengan saudaraku yang terkasih jemaat NDC. Shalom. Berapa banyak saat ini kita mau bersyukur, memuji, menyembah Tuhan. Boleh lambaikan tangan kita tinggi. Kasih tepuk tangan, sorak-sorai kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Saat ku ada dalam lembah, Dia menantikan jawaban. Ku tahu Tuhan selalu ada, takkan pernah meninggalkan. Dalam gelap ku melihat Kaulah harapan. Dalam lemah kuasa-Mu nyata sempurna, sempurna. Kuasa-Mu sempurna. Kuasa-Mu Tuhan sempurna. Sama-sama pujikan saudaraku. Saat semua seakan lenyap, anugerah-Mu selalu menopang. Hanya Kau Tuhan ku andalkan. Kau penolong yang ku percaya. Dalam gelap ku melihat Kaulah harapan. Dalam lemah kuasa-Mu nyata sempurna, sempurna. Kuasa-Mu sempurna, sempurna. Kuasa-Mu, kuasa-Mu sempurna. Di dalam kelemahan kami percaya kuasa-Mu nyata sempurna ya Tuhan. Kami tidak ragu, kami tidak gentar, sebab kami punya Allah yang menyertai kami. Yesus Kristus namanya. Mari yang percaya bangkit berdiri bersama dalam hadirat Tuhan. Katakan kuasa-Mu, kuasa-Mu Tuhan naungiku. Takkan ku ragu saat ku lemah, maka ku kuat. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan
Kami percaya Engkau Allah yang kasih-Nya, penyertaan-Nya sempurna dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur, kami mau bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap bersuka cita bersama kita berkata, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari naikkan syukur kita bersama, saudaraku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Semua nyanyi dengan sukacita, Tuhan menari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia sang Raja, nyanyi bagi Dia sang Raja. Kasih Allah sudah selalu baru setiap hari, amin. Dan rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Oh, dengan sukacita Tuhan menari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia sang Raja, nyanyi bagi Dia dengan sukacita, dengan sukacita Tuhan menari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia sang Raja selamanya. Kami rindu bernyanyi bagi Raja kami. Oh, boleh tepuk tangan di atas sama-sama, saudaraku. Sebab Tuhan baik, kasih dan rahmat-Nya selalu baru setiap hari, amin. Mari yang bersyukur nyanyi bersama. Dengan sukacita Tuhan menari dengan sorak-sorai. Oh, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Oh, dengan sukacita Tuhan menari dengan sorak-sorai memuji. Naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia. Mari nyanyi bagi Dia sang Raja, nyanyi bagi Dia sang Raja selamanya. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Yang mau bersuka cita lebih lagi, lambaikan tangan kita. Sorak-sorai lebih meriah buat Yesus. Come on. Dia besar, amin. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besar namanya, kekal kuasa. Aman berlindung dalam naungan Dia Allah bagi kita. Oh, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Oh, Dia akan menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan
Allah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam Dia Allah bagi kita, Dia Allah bagi kita. Di pihak komunisi terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Oh oh, Dia telah menunjukkan kasih-Nya. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Dia Allah kita yang hebat dan perkasa, amin. Tidak tertandingi oleh siapapun juga. Yang percaya tepuk tangan sama-sama. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuat. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji sebut namanya. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Oh oh, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah menyayangi. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkata. Yesus, Yesus Allah berkasa. Yesus Allah berkasa. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Shalom, saya Karina Alisa. Dan saya Priscilia Agatha. Senang berjumpa saudara dan berikut NDC News. Jadwal ibadah raya dan Kids Church di berbagai lokasi NDC dapat ditemukan di aplikasi dan juga website NDC. Encounter Night, Rabu 13 Agustus pukul 19 diadakan di NDC Central Park. Ibadah Usia Indah Kamis 14 Agustus pukul 10 diadakan di NDC Greenfield. Saudara akan dilayani oleh Pastor Levi Supit. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan melakukan scan kode kris yang terdapat di layar. Dapat juga diberikan melalui kotak-kotak persembahan yang ada di lobi, melalui website dan aplikasi NDC di menu Giving, atau melalui transfer bank dan mesin edisi BCA yang ada di counter. Terima kasih atas persembahan yang saudara berikan karena bermanfaat bagi kelancaran operasional dan kegiatan pelayanan dari gereja kita. Berikut perkembangan pembangunan gedung NDC PIK 2 Dekor. Pengerjaan terus berlangsung untuk pengecoran rem, plat, dan balok lantai 1 hingga lantai 7. Teruslah berdoa agar pengerjaan dilakukan tepat sesuai perencanaan dan tidak ada hambatan. Dukungan dana dapat diberikan melalui nomor rekening pembangunan berikut atau melalui aplikasi NDC. Dan laporan keuangan tersedia pada TV Saints. NDC akan mengadakan NDC Holy Land Trip pada 19 hingga 30 Oktober bersama Pastor Josia Abdi Saputra. Tersedia 2 paket perjalanan yang dapat Anda pilih sebagai berikut. Ibadah ucapan syukur HUT NDC Women dengan tema Grow and Glow. Ibadah akan dilayani oleh Pastor Debbie Bashir. Diadakan pada Kamis 14 Agustus pukul 10.30 di NDC Living World. Jemaat
NDC, kita dapat beribadah dengan baik itu karena ada volunteer yang melayani dengan semangat dan tidak kenal lelah. NDC mengapresiasi seluruh volunteers melalui acara Volunteers Day, Serve and Shine. Catat tanggalnya, 23 Agustus pukul 10.30 di NDC Baywalk. Pakailah kostum retro old style pilihan Anda dan menangkan hadiah-hadiah yang luar biasa. Bagi saudara yang rindu memberkati dan ingin menjadi sponsor memberikan hadiah, dapat menghubungi sekretariat atau counter NDC. Segera lakukan RSVP di aplikasi NDC karena pendaftaran ditutup hari ini. Terima kasih kepada jemaat yang telah memberikan hadiah yang luar biasa. See you in Volunteers Day. Hari ini adalah pendaftaran terakhir Discipleship Class untuk Membership Kelas M1, Maturity Kelas M2, dan Mission Kelas M4. Informasi dan pendaftaran melalui aplikasi NDC di menu NDC Kelas, pendaftaran kelas. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Kami berseru kepadamu Tuhan, Allah yang memelihara hidup kami. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Oh Yesus, Kau kemenanganku. Mari bangkit berdiri bersama. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus,
berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamat kami. Oh, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari ambil waktu sembah Tuhan. Oh, ku berseru, ku berdoa, sebab Engkau mendengar, sebab Engkau hadir melawat kami, memenuhi umat-Mu. Ya Yesus, sumber kekuatan, penolong kami, Kau gunung batu. Yesus, ku berseru, ku berdoa kepadamu. Haleluya. Ini saatnya kita berdoa, kita intim dengan Tuhan, sebab Dia mendengar, Dia menanti seruan kita, saudara-saudaraku. Mari berdoa, mari berseru. Oh, Kau tak pernah kecewakan Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan, Yesus, ku berseru. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku Di atas segalanya. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas setiap kami di planet bumi ini seperti di sorga. Nyatakan diri-Mu lewat firman-Mu, karena firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu itu bahkan jauh lebih kuat, jauh lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, yang sanggup memisahkan roh dan jiwa, sendi-sendi dan sumsum, pertimbangan dan pikiran hati kami. Tolonglah ya Tuhan, supaya setiap kami siap selalu kapanpun Tuhan memanggil setiap kami. Dan ajar kami berani bertanggung jawab nanti ketika pengadilan yang akan datang yang harus kami hadapi.
dapatilah di sana nanti. Setiap kami hidup benar, takut akan Tuhan, berbuat lebat, bahkan tinggal tetap. Dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus, katakan amin. You may be seated. Silakan saudara duduk. Shalom semuanya. Ada 4 jenis orang ketika dia meresponi firman Tuhan. Ya, saya ambil ini, saya mengutip dari pendapat seorang pakar leadership namanya John Maxwell. Dan dia menulis buku 6 seri, sudah lama bukunya sebetulnya, Equip judulnya. Ada 4 jenis orang kalau ketemu masalah dan juga meresponi sesuatu termasuk firman. Yang pertama disebut the cop out. Cop out. Cop out ini tipe orang kalau dengar firman Tuhan itu seperti ilustrasi Yesus yang benih jatuh di tanah yang tipis. Ya, jadi nggak bisa tumbuh gitu karena tanahnya terlalu tipis. Ciri-cirinya gimana? Contohnya gimana? Kalau ada firman Tuhan datang dan misalnya tuh menemplak dirinya, dia cenderung untuk menghindar. Dia akan berkata begini, itu nggak cocok buat saya. Itu cocok buat mereka itu loh, yang duduk di deretan sana itu. Itu cocok buat yang yang ada di situ. Padahal sebetulnya Tuhan mau berbicara secara pribadi kepada dia, tapi karena cop out, ya dia suka menghindar dari kebenaran. Tipe orang kedua, menurut John Maxwell, yaitu tipe yang disebut hold out. Hold out ini seperti tanah yang ditaburkan, benih yang ditaburkan di tanah yang penuh duri gitu ya. Bertumbuh, tapi kemudian Yesus bilang begini, kekhawatiran akan dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman sehingga firman tidak bisa tumbuh. Siapakah orang-orang seperti hold out ini? Dia ada di dalam ibadah, ya, dia dengar firman, dia bisa berkata amin. Tapi ketika masalah datang, khususnya ya tipu daya dunia dengan segala kenikmatannya dan tipu daya keuangan, kekayaan, langsung dia begitu mudah sekali untuk melepaskan kebenaran dan dia memilih untuk hidup dalam kekhawatiran dan bahkan dia bisa rela untuk tidak melakukan firman demi untuk mendapatkan apa yang dia inginkan lewat kekayaannya. Tipe yang ketiga disebut sebagai drop out. Nah ini drop out ini kayak firman yang ditaburkan di pinggir jalan. Tidak ada tanahnya karena di pinggir jalan. Sehingga kemudian burung mudah datang untuk mengambil benih firman itu. Itu yang Yesus ilustrasikan. Ya, firmannya didengar, ada dalam ibadah, tapi begitu pulang dia membiarkan iblis mengambilnya. Jadi kalau datang kebaktian itu ya hanya cuma takut kalau dibilang PKI, Partai Komunis Indonesia. Takut dibilang ntar gua ateis. Hanya menunjukkan bahwa ya sudah karena ini hari Minggu, that's it. Tapi dia tidak berpegang kepada kebenaran firman. Ini drop out orang-orang seperti ini. Tapi saya ngomong ini tidak ada di sini semua ya. Yang ada di nomor sini adalah yang keempat ini. Ini saya harap semuanya all out. All out. Mereka adalah orang yang firman mungkin datang menegur, menemplak. Mana ini? Lupa ya. Kalau saya setiap kali ke sini kan harus disediakan pemain keyboard. Jamah Tuhan, lepaskan dia. Ya, saudaraku, all out ini dia siap. Tuhan, bentuk aku Tuhan, ubah hatiku menjadi baru. Tapi kalau yang lainnya tadi, yang drop out, hold out maupun cup out, lagunya lain. Ubah hatiku menjadi batu. Baru dan batu hampir kedengaran sama, tapi maknanya jauh berbeda. Gitu ya. Jadi saya berdoa semua yang ada di sini Delta. Ubah hatiku
menjadi baru. Ini lagu tahun 2 ya, jadi milenial gak tahu. Ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan ku tanah liat, bentuklah aku, ini doaku. Khotbah. Kalau saudara suka tema, judulnya sederhana sekali, Pursuing Holiness, not happiness. Kalau pursuing happiness itu film ya. Pursuing holiness, mengejar kekudusan. Aduh, pendeta satu ini, udah deh di zaman seperti ini bicara kekudusan, capek deh. Tapi ini firman, no excuse. Inilah kebenaran. Ibrani pasal ke-12, next. Dikatakan dengan jelas firman Tuhan. Kita baca ya satu ayat, siapa tahu ada yang seminggu ini udah gak baca Alkitab. Jadi ya diajak baca, ikuti baca. 1, 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah. Bukan kekayaan loh, kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, saya harus beritahu bahwa ini sebuah perintah, bukan suggestion. Holiness is not suggestion, but command, sebuah perintah daripada Tuhan. Kata kekudusan diambil dari kata Yunani hagiasmos. Hagiasmos itu bukan sekedar dipisahkan dari cara hidup dunia, ya. Kalau cuma sekedar dipisahkan dari cara hidup dunia, ya kita bisa bersemedi aja, bertapa aja gitu, nggak usah bergaul sama siapa-siapa. Terus yang malam gitu ya, nggak usah kerja, lalu kemudian di rumah aja, ya di kamar, mengurung diri di kamar gitu ya, kan dipisahkan Pak. No, memang kita harus dipisahkan dari dunia, tapi ini loh ada terusannya, harus dikhususkan bagi Tuhan. Pak, saya nggak mau jadi pendeta loh Pak. Ya ini bukan berbicara bahwa kita mesti jadi pendeta. Tapi setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus, Alkitab berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Jadi bukan kita lagi. Alkitab bilang kamu dibeli dengan harga lunas, dibayar, nggak pakai cicilan. Tuhan itu semuanya cash. Dibeli dari mana? Dari tangan kuasa kerajaan kegelapan iblis. Jadi kita ini sudah milik Kristus. Ya, karena kita ini milik Kristus, maka Dia mau dong supaya hidup kita sesuai Dia yang inginkan. Saya datang bersama istri saya kali ini, satu-satunya, mesti tegas karena sekarang ada pendeta yang istrinya lebih dari satu. Namanya Nancy Limantono. Saya nikahi dia 33 tahun yang lalu. Dan ketika kita jadian, kurang lebih hampir 2 tahun pacaran, sejak itu langsung sifatnya eksklusif kan. Jadi saya peruntukkan hati saya untuk dia, demikian pula sebaliknya. Begitu pemberkatan nikah, sah suami istri. Udah, saya mau bilang sama dia, aku bagimu, kau bagiku. Bahkan saya bernyanyi buat dia, Darling I love you. Yang rambut putih syukuran saya tahu lagu ini. You don't know how I love you. You don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like.
To love somebody, yeah, to love somebody the way I love you. Saya suaminya, dia istriku, kami saling mengkhususkan diri buat pasangan. Tidak ada no excuse, tidak ada alasan. Misalnya, sayang, aku harus pergi ke Surabaya. Selama aku pergi Surabaya cuma 1 hari 1 malam. Izinkan aku dengan yang lain. Mek sedino tok. Only one day, one night. Supaya aku bisa menyanyi. Tonight I celebrate my love for her, not for you. Tidak ada istri berkata, oh memang zaman modern. Semuanya oke, bisa dimengerti sayang. Only one night, alright, yes. Ini kan ilustrasi, saudaraku. Kalau langsung berbicara, hah, dia pasti akan hahihu heha. Dia yang, saya jatuh cinta. Saya ini orang periang ya. Jadi saya suka perempuan itu yang pendiam, halus. Nah saya temukan dia. Saya percaya kalau saya ngomong seperti tadi, kependiamannya, keibuannya hilang. Dia ingin khusus buat saya pun ingin khusus. Dengar loh saudara, Tuhan itu menebus kita kan dari dosa pelanggaran masa lalu. Waktu kita bertobat kita ditebus. Wajar dong. You are not kamu bukan milikmu tapi milik Kristus. Jadi ya dia mau kamu khusus buat dia. Masuk akal? Masuk logika? Kalau masuk manggut. Yang masih bingung gini. Why? Prinsipnya pertama. Dengar ya, untuk bicara pengudusan, kita nggak bisa hidup kudus dengan cara kita sendiri. Sekalipun kamu lahir di kota Kudus, Jawa Tengah, kamu juga nggak bisa kudus karena kamu lahir di kota Kudus. Kita hanya bisa menjadi kudus karena karya Yesus Kristus yang menguduskan kita. Dia menyucikan dengan kuasa darahnya. Waktu kita datang berkata, forgive my sin Lord. Saya minta ampun, saya menyesal Tuhan. Dan begitu kamu mengakui dosamu, pengampunan disegerakan, penyucian dikerjakan oleh Tuhan. Keren, itu terjadi dalam hidup setiap kita. Tapi sejak peristiwa itu, konsekuensinya kalau ingin ditebus, saudara tahu istilah ditebus. Penebusan itu cuma ada muncul dalam istilah perbudakan. Oke, perbudakan. Kalau saudara lihat di dalam Alkitab. Nah, waktu Tuhan berbicara aku menebus kamu, artinya kamu ditebus dari perbudakan dosa, perbudakan iblis dengan segala macam caranya. Makanya dia bilang aku tebus, aku beli kamu sepenuhnya. Sekarang kamu milikku. Oleh karena kamu milikku, ya sewajarnya, sepantasnya kamu mengikuti seperti apa yang aku inginkan tentang kamu. Hanya Yesus yang bisa menguduskan. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11. Ini agak keras ayat ini. Bukan agak, memang keras. Tapi kita baca aja 1, 2, 3. Janganlah, ayo baca anak muda. Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, pemburit. Saudara tahu siapa pemburit itu? Pelaku-pelaku LGBT itu. Kalau ada orang bilang mana ayatnya, ini loh ayatnya. Gini. Tuhan mencintai orang dengan kelainan seksual. Saya pun mengasihi kalau ada di sini Anda punya kecenderungan menyukai sesama jenis. I love you so much. Tapi saya membenci pakaian saudara, perbuatan saudara. Tuhan mencintaimu, tapi Tuhan membenci kelakuanmu yang kelainanmu itu. Bisa bedakan ya? Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan,
kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah. Saya bisa lihat, mereka yang punya dosa-dosa seperti ini, termasuk itu cabul ya, menyembah berhala, berzina, lihat pornografi, banci dan LGBT pun bisa dikuduskan oleh darah Yesus. Bisa selesai asal kamu betul-betul mengikuti kehendak Tuhan dalam hidupmu. Jadi tidak bisa kita kudus sendiri karena usaha kita sendiri. Tidak akan pernah bisa kecuali kamu datang kepada Yesus, mengakui segala kelemahan dan dosa-dosamu. Pasti Tuhan dengan sukacita menyucikan kamu, menguduskan kamu. Prinsip yang kedua, saya masih bicara prinsip dulu ya. Kekudusan itu adalah sifat dan karakternya Tuhan. Ya, karena kita ini pengikutnya, maka Tuhan menginginkan kita mengikuti dan meneladani gaya hidup kekudusan seperti Dia. Karakternya, tabiat aslinya. Saking pentingnya kata kudus dalam penyebutannya di Alkitab, khususnya di Wahyu 4 ayat 8, itu sampai diucapkan 3 kali. Kenapa? Sebab karakter tertinggi daripada Tuhan itu kekudusan. Dan para makhluk, kalau sekarang baca di kitab Wahyu, para serafim, para makhluk sorgawi itu, mereka berseru siang dan malam. Satu kata ini selalu diulangi sampai 3 kali. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Kudus, kudus, kudus. Bisa kudus buat Allah Bapa, kudus buat Yesus Kristus, kudus buat Roh Kudus, Tritunggal. Saking pentingnya sampai harus diucapkan menjadi 3 kali. Sebab itu kebenaran yang berikutnya, next. Prinsip yang berikutnya adalah Tuhan menginginkan kita pun hidup kudus. Next. Prinsip ketiga, kita dipanggil untuk hidup kudus. Sudah. Nggak bicara saran, ini perintah udah. Tapi sekali lagi ya, bagaimana saya mungkin di tengah arus zaman yang kuat seperti ini Pak, saya bisa hidup kudus. Ini yang bagus ya. Tuhan itu fair kok. Dia itu kalau memberi perintah, Dia telah memberikan kita kesanggupan untuk bisa melakukannya. Apa kesanggupan itu? Itulah grace, anugerah. Makanya Tuhan memberikan kita anugerah. Kata Yunaninya dipakai kata charis. Charis itu artinya kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, yang memampukan kita untuk taat melakukan firman Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita, tapi kekuatan Tuhan. Jadi waktu kita terima anugerah itu berbicara bahwa kita terima kemampuan untuk bisa melakukannya. Itulah keadilan Tuhan buat setiap kita. Kenapa saya harus ulangi ini? Jangan sampai ada di antara kita berkata, nggak mungkin. Itu dagingmu, itu perasaanmu, itu pikiranmu. Tapi firman berkata, hidup dalam kesucian itu perintah, kekudusan. Itu memang keharusan. Karena Tuhan telah memberikan kepada kita yang disebut dengan grace, anugerah. Memampukan kamu untuk bisa melakukannya. Kenapa suara saya bisa terdengar seluruh gedung ini? Karena ada mikrofon dan sound system. Coba kalau enggak. Saudara dikasih Tuhan. Bagi saudara yang duduk di paling belakang, tolong angkat tangan saudara. No respon. Suara saya bisa terdengar karena saya diberi kemampuan lewat mikrofon dan sound system yang ada. Demikian pula kamu bisa hidup dalam kesucian karena anugerah sudah diberikan kepada setiap kita. Sekarang persoalannya mentaatinya atau tidak. Firman Tuhan berkata 1 Petrus 1 ayat yang ke-16, demikian bunyi Tuhan. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Tidak ada tawaran yang lain.
Bisa nggak saya setengah-setengahnya? Nggak ada. Sepenuhnya Tuhan menginginkan totally. Saya tidak bisa berkata kepada istri saya, sayang, aku hanya bisa mampu mencintaimu 90%. Sisakan 10% bagi yang lain. Kau tahu aku adalah laki-laki. Itulah liku-liku laki-laki. Kalau saya ngomong seperti ini, hilanglah keibuannya. Hilanglah sifat pendiamnya. Dia akan berkata, holiness itu sebuah keutuhan. Maka milikilah sebuah semangat baru sekarang. Tuhan, tuntun saya di jalan-Mu. Sebab saya ini masih muda. Pemazmur mengajarkan begini, dengan apa seorang muda bisa mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Kalau nggak ada firman, saya bersyukur ya kamu datang sini mau dengerin firman dah. Atau kan nggak ada yang kayak tadi tuh ya. Aduh, bosen di rumah terus. Tadi udah capek jalan-jalan di mall dari lantai 1 sampai dari basement. Terus Pak, saya keliling Pak, saya muter Pak. Ketemu gereja. Pas juga. Nah kan, kamu pasti ingin dengar firman Tuhan. Kamu ingin dapat kekuatan. Kamu ingin dapat arahan. Nah arahan hari ini adalah kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan kamu tidak mungkin melihat Tuhan. Suasananya mencekam. Seumur-umur saya khotbah di sini dah setahun 2 kali. Ini paling mencekam dari semua kebaktian. Tapi saya harus sampaikan ini. Di tengah dunia yang menarik kita untuk kita tidak tinggal di dalamnya atau kompromi dengannya, we have to move in the opposite spirit from the world. Kita harus bergerak dengan roh yang berlawanan dari apa yang ada di dunia ini. Dia bilang loh, kalau enggak kamu nggak bisa melihat Tuhan. Karena nggak bisa melihat Tuhan, cuma bisa melihat apa? Hantu. Keempat, menjaga kekudusan adalah bagian dari ibadah sejati dan transformasi kehidupan. Jadi apa yang harus dilakukan kita orang muda? Sudah ada anugerah loh ya. Ya sekarang kita jaga baik-baik. Ya, contoh misalnya pada waktu pacaran, jaga. Saya ingatkan yang cewek-cewek ya, kamulah kuncinya sebetulnya. Cowok itu, walaupun dia udah basah roh, walaupun dia udah mimpin pujian, main musik di sini, tapi kalau untuk urusan yang terhubung dengan kewanitaan, dia peka sekali antennya. Ya, jadi kalau sudah kamu rasa hawanya udah beda, nafasnya dia udah mulai nyengal-nyengal, kamu udah lihat matanya sudah mulai lain, jangan tutup mata. Waspadalah sungguh-sungguh. Buka matamu lebar-lebar, ikuti gerakan tangannya kemana pergi. Set. Kalau masih dia pegang tanganmu di sini, oke, enggak apa-apa. Tapi biasanya pria itu dia lihat respon pertama diam. Dia akan bergerak lebih dalam. Kalau mengarah ke tempat-tempat yang sensitif buat kamu, saya cuma bilang sama perempuan, bangkitlah berdiri segera. Sadarkan dia. Sambil berkata, dalam nama Yesus, keluar kamu. Amanlah kamu dan masa depanmu. Satu kali sepasang kekasih konseling dengan saya. Mereka pelayan Tuhan di sebuah gereja. Salah satunya pemain musik, satunya pemain tamborin. Saya terkejut sebab mereka konseling, mereka telah hubungan seks sebelum nikah. Masih pacaran. Lalu saya tanya kepada yang cewek, waktu tangannya cowokmu mulai meraba-raba, mulai bergerak kian ke sana kemari, yang kamu lakukan apa? Saya diam saja. Loh, kenapa kamu diam? Saya pikir itu sebuah bukti dari cinta.
Tuhan Yesus. Jangan percaya mereka yang di mimbar ini sekalipun, pemimpin komsel sekalipun, bahasa roh sekalipun. Kalau jadian, katakan sayang, oke hari ini kita jadian, tapi ada garis tegas di antara kita berdua. Apa itu? No sex before marriage. Oke, batasan seberapa? Leher ke atas? Pinggang ke atas? Atau ke bawah? Bilang sama dia, no sex before marriage. Kita harus hidup dalam kesucian. Waktu saya pacaran sama dia, sampai sekarang sih pacaran. Makanya tolong ada suami-suami di sini, angkat tangan suami. Oke, ngaku. Oke. Saya bilang sama dia, kamu adalah PSK-ku. Bukan penjajah seks komersial. Wah, pikirannya udah ngeres semuanya sih. PSK itu pacaran sepanjang kehidupan. Jadi bapak-bapak, pacarilah istrimu. Karena Alkitab bilang begini, Yesus cinta suami kepada istri itu selevel dengan cintanya Yesus kepada gereja. Your love, the level of your love to your spouse is the same with the love of God to the church. Satu, Yesus mati buat gerejanya. Saya tanya, suami mau mati buat istrimu enggak? Enggak. Yang kedua, Efesus 5 itu ayat 25, 26. Terus dia berkata begini, suami, Yesus menguduskan gereja. Suami, kuduskan dirimu demi kepentingan istri dan anak-anakmu. Yesus mengajarkan dalam Yohanes 17 ayat 19. Tolong para suami ya. Dia bilang begini, Bapa, aku menguduskan diriku bagi mereka, murid-muridnya, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Betapa pentingnya kita para suami membuat keputusan hidup kudus, mengejar hidup kudus, karena berdampak bagi kepentingan istri dan anak-anak kita. Ketika seseorang suami menguduskan diri, dia sedang menyelamatkan istri dan anak-anaknya. Makanya jangan heran kalau ada suami yang macam-macam, itu pasti membuat dampak buat istri dan anak-anaknya. The level of your love, levelmu sama Yesus mengasihi gereja. Sebab kebutuhan utama istrimu bukan uang, sekalipun banyak yang materi di luar sana. Kebutuhan utama istrimu adalah dicintai olehmu. Ketika dia dicintai karena kamu menguduskan dirimu, istrimu akan dapat energi. Otot kawat, balung besi, keringat, wedang, jahe. Energi untuk apa, Pak? Energi untuk menghormatimu dan tunduk kepadamu sebagai suami. Itulah disebut the energizing cycle, lingkaran energi. Jadi menjaga kekudusan adalah bagian dari ibadah sejati. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah sejati tidak ditandai dengan permainan musik yang hebat. Ibadah sejati tidak ditandai dengan suara nyanyian yang merdu. Ibadah sejati tidak ditandai dengan segala fasilitas kelas 1. Ibadah sejati ditandai mempersembahkan tubuh sebagai persembahannya hidup, kudus dan yang berkenan. Lawan daripada ibadah sejati adalah ibadah palsu. Saya tanya cewek-cewek, mau gak kamu menerima cinta pria tapi cintanya palsu? Dia ganteng loh, tinggi, bidang, gantengnya kayak Kim So Hyun atau Park, siapa sayang? Kan kita nonton drakornya. Nonton Pendeta Akhir Zaman.
Tapi jangan lupa loh ya, saya sudah doa pagi, saya baca Alkitab, saya lakukan tugas pelayanan, doain orang sakit, ngusir setan, siapin khotbah, kunjungan ke rumah-rumah sakit, kunjungan ke rumah-rumah janda tua. Baru malamnya drakor. Saya tanya cewek, kamu mau nerima kaya raya, ganteng, tapi cintanya palsu buat kamu? Kamu gak mau kok. Mau saya beritahu, kamu boleh menyanyi banyak-banyak ibadah dengan baik, tapi selama kamu tidak mempersembahkan tubuhmu kepada Tuhan, ibadahmu palsu di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan bilang kejarlah kekudusan. Matamu mesti dijaga. Kadang-kadang kan kita ini, yang cowok-cowok ini loh, HP ini kecil tapi kadang-kadang ada situs tertentu kan, tiba-tiba penampakan makhluk tanpa busana. Kalau kerbau sih tidak ada masalah, anjing tidak masalah. Tapi kalau wanita di situ, nah itu masalah. Yesus berkata, mata itu pelita tubuh. Kalau matamu terang, terang seluruh tubuhmu. Kalau matamu gelap, gelap seluruh tubuhmu. Makanya perlu untuk dijaga. Kalau nggak percayalah, kamu boleh tiap minggu datang kebaktian, tapi selama dosa kamu jalan terus, ibadahmu di mata Tuhan palsu. Satu kali ada orang kasih saya jam tangan keren dari luar negeri, dia kasih kado saya. Aduh, saya bilang thank you banget. Saya buka Rolex, berat sekali jamnya. Dia gold plated. Sebulan saya pakai, warnanya memudar. Saya bawa ke pekerja gereja yang tiap hari dia memang orang kaya. Jadi saya bilang, Pak coba cek ini kenapa saya gini. Dia bilang, Pak Roni maaf ya, kenapa? Ini palsu. Sejak hari itu sampai sekarang aku buang tuh Rolex palsu. Merek boleh mahal, tapi kalau palsu lebih baik lolek. Dengar saudara, sama loh. Tuhan ingin ibadahmu sejati. Buang segala dosa. What must I do? Tuhan bilang gini, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Nomor 5 terakhir, syarat untuk masuk dalam kerajaan Allah adalah hidup dalam kekudusan. Efesus 5 berkata, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Jadi jelas, tinggalin, jangan sayangkan dosamu. Pantar saya ditinggal teman-teman, gak peduli. Urusan keselamatan, masa depan itu urusanmu pribadi. Buat keputusan. Yesus berkata, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dia tidak berkata begini, bertobatlah supaya kalau kamu mati masuk sorga. Bertobatlah supaya kalau kamu mati jangan masuk neraka. Dia tidak bilang begitu. Dia bilang begini, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Artinya apa? Ketika kamu memberi keputusan bertobat, kamu sedang mengatakan, biarlah kau memerintah berdaulat sekarang dalam hidup saya Tuhan. Di semua situasi, bukan cuma hari Minggu kebaktian, tapi di studiku, di rumah tanggaku, di bisnisku, di semua totalitas seluruh hidupku. Engkau adalah raja yang berdaulat atas hidupku, yang memimpin setiap kehidupanku. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tinggal dalam pemerintahan kerajaan Allah. Dan ibadahmu, nyanyimu mungkin tidak bagus, musikmu mungkin tidak bagus, tapi karena kamu sudah menyerahkan tubuhmu buat Tuhan, mari saya beritahu, ibadahmu, ibadah yang murni dan sejati di hadapan Tuhan. Semua pilih siapa? Dinilai berhasil oleh manusia atau dinilai berhasil oleh Tuhan? Pertama, biarlah Tuhan yang menilai berhasil, kemudian manusia yang menilai berhasil. Selamat sore, selamat mengejar hidup dalam kesucian. Amin. Kita bangkit berdiri. Ada satu lagu yang kita akan nyanyi sampai multimedianya bingung, ini lagu apa? Karena ternyata multimedianya itu anak-anak generasi Z ya, milenial ya. Ini lagu zaman
Tapi Indonesia udah merdeka sih lagu ini ya, sebentar ya. Udah merdeka Indonesia. Kunci C. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Belakangan ini saya suka nonton YouTube yang teknologi AI bikin film-film itu. Saya ketemu ada film-film sekarang pendek, short film only 5 minutes, yang menceritakan penghakiman yang akan datang. Tapi sesuai Alkitab. Aduh saudaraku, itu menolong saya untuk Tuhan tolong saya supaya tetap jaga hidup kekudusan. Nanti ada pendeta terkenal, kaya raya, punya jet pribadi, lalu di hadapan takhta pengadilan Tuhan. Dia pikir aku udah buat banyak hal, aku udah nabur, aku udah tolong menyelamatkan orang banyak. Lalu kemudian Tuhan bilang gini, itu yang terlihat oleh jemaatmu, tapi di balik layar, piu, tak tahu dia telah berzina dengan salah satu jemaat. Tidak ada yang tahu, dia simpan sendiri. Terus Tuhan bilang gini, malaikat cek di buku kehidupan, ada namanya? Tidak ada. Lemparkan ke dalam api. Waktu saya lihat itu Tuhan, seorang gadis masuk, dikenal periang, pandai bergaul, melayani Tuhan, rajin beribadah. Dia bilang, aku sudah melakukan semuanya, kau tahu itu kan? Itu yang kelihatan di balik layar hidupmu. Karena ada CCTV kerajaan sorga yang menyoroti hidup kita. Didapati ternyata gadis itu membangun hubungan dengan seorang pria yang sudah punya istri tanpa diketahui. Dan banyak. Makanya doa saya tadi begini, Tuhan tolong supaya kami siap kapanpun kau panggil. Sebab semua mereka yang tadi diadil itu, semua pada bilang begini, kalau begitu kasih kesempatan aku hidup lagi. Mampu nih aku kasih kesempatan. Tuhan bilang gini, berkali-kali aku kasih kesempatan, tapi kamu selalu berbuat lagi. Saudara percayalah, saya tidak nakut-nakutin. Pengadilan yang akan datang itu memang ada. So, saya akan berdoa. Siapa yang sadar kamu double standard, kamu hadir kebaktian, kamu sadar ibadahmu palsu, karena kamu mengumbar keinginan dagingmu, kamu tidak hidup kudus, tidak takut akan Tuhan, kamu terikat pornografi, kamu berbuat apa suka sama suka dengan seseorang, kamu berpikir yang penting suka sama suka, kamu berbuat dosa dan kamu tahu hatimu mengatakan itu dosa, tapi kamu tabrak semua aturan. Ayo, saya akan berdoa, bertobat sungguh-sungguh, minta ampun sama Tuhan malam ini. Gak ada yang tahu usia kita. Pengadilan itu akan datang di depan kita semuanya. Tapi biarlah kamu didapati benar. Kita berdoa, Masaka Baraba. Roh Kudus, hamba berhenti bicara, tapi mari Tuhan. Hamba terbatas kata-kata, tapi Roh-Mu yang hebat itu menjamah kami. Tuhan, Kau yang tahu siapa kami. Mama papa kami gak tahu, istri suami gak tahu, tapi Kau yang paling tahu. Engkau bisa membaca pikiran, perasaan, bahkan kehidupan yang gak disaksikan orang lain, yang bisa kami tutupi pun bagimu selalu terbuka, sebab kami telanjang semua di hadapan-Mu. Tuhan, dengar umat-Mu, anak-anak-Mu. Ampuni Tuhan. Ampuni kami kalau kami terlalu kurang ajar. Ampuni kami
kompromi dengan dunia ini, dengan dosa. Ampuni, padahal kami udah dengar tiap minggu khotbah. Ampuni Tuhan. Beri anugerah-Mu supaya kami hidup benar. Tuhan, supaya nanti kelak kalau Kau panggil kami dan kami ada di pengadilan-Mu, Engkau tidak pernah membuang kami ke api neraka, tapi Kau bawa kami memerintah bersama-Mu sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Baik, puji nama Tuhan. Berapa banyak yang diberkati pada sore hari ini, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Bapak, Ibu, Saudara, bagi setiap kita yang merindukan untuk dilayani dalam doa dan konseling, kita bisa menghubungi hotline NDC. Dan sekali lagi saya bersyukur kita bisa beribadah bersama-sama pada sore hari ini, dan saya percaya kita semua sudah diberkati. Amin. Mari kita tundukkan kepala sekali lagi, kita mau berdoa bagi Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan Engkau sudah memberkati kami dengan berkat yang sangat spesial. Dan Engkau mengingatkan setiap kami pada sore hari ini, supaya kami boleh mempersembahkan hidup kami kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya kalau kami semua boleh di tempat ini, bukan satu kebetulan, tapi Engkau berbicara secara khusus, Engkau memanggil setiap kami, untuk kami boleh terus menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kerohanian kami. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa, kami mau persembahkan, kami mau serahkan setiap aktivitas kami selama seminggu ke depan ini Tuhan, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam kehidupan kami berdoa Tuhan. Biarkan Engkau yang menuntun kami, Engkau yang berjalan di depan kami, dan kami percaya tangan Tuhan yang kuat tidak pernah meninggalkan kami, dan kami akan boleh melihat kemenangan demi kemenangan Tuhan kasih bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersatu hati, kami berdoa bagi hamba-Mu Pastor Roni dan Ibu Nancy. Tuhan berkati beliau, berkati keluarganya, biarkan kesehatan, pengurapan, sukacita, damai sejahtera Tuhan turun atas setiap mereka, sehingga apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan sertai dan Tuhan penuhi dengan keberhasilan dan kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak buat sore hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita pulang, kita mau bersama-sama kita arahkan hati kita membuka hati kita arahkan tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah anugerah yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta kuasa dan tuntunannya yang sempurna akan terus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya, kita sama-sama katakan, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu, laku ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Selamat hari Minggu semuanya, Tuhan Yesus memberkati.